Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Walaupun ada teman-teman kita yang ada halangan, kita doakan di lain waktu mereka bisa berkumpul dengan kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, serta umatnya yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi, bukan berarti saya menggurui atau apalah ya, tapi kita hanya untuk berbagi dan memberi informasi dengan tema yang sangat penting bagi kehidupan kita, yaitu mencari kemuliaan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita semua tahu bahwa hidup di dunia ini penuh dengan ujian dan cobaan. Banyak orang yang berlomba-lomba mengejar kebahagiaan duniawi, seperti harta, tahta, kedudukan, wanita, ya, dan kenikmatan dunia lainnya. Namun Rasulullah SAW mengajarkan kita bahwa kemuliaan di dunia hanyalah bisa dicapai dengan cara yang baik, yaitu melalui amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat kita di dunia ini adalah, kata Pak Haji itu, ibarat kita bertamu ya, Ji. Kita hanya bertamu hanya sebentar, dan kita nanti akan kembali kehidupannya kekal abadi, yaitu di akhirat. Ya, bensin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama sali habban bin anbarat sama sanabila fi kulli sunbulatin minatan habbatin wallahu yudna yudhu liman yasha wallahu sami'ul alim. Yang artinya perumpamaan infak yang dikeluarkan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti butir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir terdapat 100 biji. Surat Al-Baqarah ayat 261. Ayat ini menggambarkan bahwa betapa besar balasan bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Allah memberikan perumpamaan yang menggambarkan bahwa setiap amal yang dikeluarkan di jalan Allah akan diberi pahala yang berlipat ganda. Bahkan bisa mencapai 100 kali lipat dan lebih tergantung kehendak Allah. Dari ayat inilah kita bisa belajar bahwa kemuliaan dunia bisa kita raih dengan cara yang baik dan halal. Misalnya dengan cara memberi sedekah atau membantu orang lain. Dalam kehidupan sehari kita bisa mencari nafkah dengan cara yang jujur dan adil. Seperti halnya pedagang yang jujur dalam berjualan. Mereka akan mendapatkan keberkahan dalam hartanya baik dunia maupun akhirat. Contoh yang lain tidak jauh dari kita. Pekerjaan kita adalah sebagai guru. Kita mendidik, kita membimbing murid-murid kita untuk menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang beriman, dan menjadi anak yang baik. Nah, itu nanti kita akan petik di akhirat nanti kelak. Atau contoh yang lain adalah pedagang yang tidak hanya mencari untung saja, tetapi juga memastikan barang dagangannya berkualitas dan tidak menipu pembelinya. Seperti Bu Puji contohnya, pedagang snack, ketika memilih snack yang berkualitas supaya pembeli itu puas, oh ya ini snacknya enak begitu. Tidak hanya asal-asalan gitulah. Anu melempem dodol kan orang main. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kemuliaan sesungguhnya adalah kemuliaan yang di akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat dan berusaha untuk mencapainya dengan amal soleh dan dia adalah seorang mukmin, maka mereka adalah orang yang amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Al-Isra ayat 19.
Kita juga ingat bahwa kemuliaan di dunia ini sementara. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Aqsas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah diberikan Allah kepadamu, yaitu negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak hanya fokus mencari kebahagiaan dunia saja, tetapi juga harus berusaha keras meraih kebahagiaan di akhirat. Kemuliaan akhirat hanya bisa dicapai dengan amal soleh yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, seperti beribadah yang khusyuk, membantu sesama, dan memperbanyak amal kebaikan kita. Apalagi kita di bulan puasa seperti ini, kita harus berbanyak-banyaklah berbuat amal baik dan membantu sesama. Contoh lagi, misalkan seseorang setiap hari menempatkan diri untuk sholat berjamaah, membaca Al-Quran dan berdoa. Bahkan dalam kehidupan sehari, kita bisa memperbanyak amal sebaik seperti memberi sedekah, menjenguk orang sakit, dan berbicara dengan lemah lembut pada kasih sayang pada orang lain. Ini semua adalah amalan yang bisa mengantarkan kita kepada kemuliaan akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, akhirat adalah kehidupan yang kekal, tempat di mana setiap amal dan buruk, baik dan buruk akan dipertanggungjawabkan. Maka kita harus selalu berusaha mencari kemuliaan di dunia dengan cara yang tidak melampaui tujuan yang kita utama, yaitu akhirat. Salah satunya adalah dengan mengerjakan amal soleh, berbuat baik, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana caranya kita mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat? Jawabannya adalah dengan cara menjaga keseimbangan antara keduanya, yaitu keseimbangan dunia dan ukhrawi atau akhirat. Kita harus bekerja keras untuk mencari nafkah yang halal, membahagiakan orang tua dan sesama. Namun kita juga tidak boleh melupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Kita dapat menafsirkan bahwa kemuliaan dunia bukanlah tentang apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menjalani hidup dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menjalankan hidup ini dengan mengikuti petunjuknya, maka kita dapat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kita perlu memilih antara dunia dan akhirat, karena keduanya bisa dicapai dengan cara yang seimbang. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu menginginkan dunia, beramallah untuk dunia. Dan jika kamu menginginkan akhirat, beramallah untuk akhirat. Dan janganlah kamu lupakan bagianmu dari dunia. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu, untuk itu kita harus mencari keseimbangan antara keduanya. Seperti orang yang bekerja keras mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, namun tetap menjaga ibadahnya, sedekahnya, dan tidak melupakan kewajiban-kewajiban agama. Dengan demikian, kita akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Contoh lagi, seorang pengusaha yang sukses bukan hanya berusaha untuk memperbesar perusahaannya, tapi juga untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk amal dan membantu orang yang membutuhkannya. Contoh lagi Bu Puji, kalau snacknya laris, manis, banyak pembelinya, bersedekahlah yang banyak. Kita juga sama, kita mendapatkan THR, mendapatkan TPG, mendapatkan tamsil, kita juga harus lebih banyak-banyak bersedekah. Mereka juga tidak melupakan waktu untuk beribadah, sama kayak kita, selalu beribadah secara bersama-sama. Seperti sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, dan selalu berusaha berbuat baik dalam aspek kehidupan. Bapak Ibu yang saya hormati, dari materi di atas dapat diambil kesimpulan, marilah kita senantiasa berusaha untuk mencari kemuliaan, bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat itu lebih baik. Jangan sampai kita terjebak dalam kebahagiaan saat yang dapat menjerumuskan kita kehidupan yang merugi di akhirat nanti, yang nantinya kita akan dibawa ke neraka. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat dengan amal yang soleh dijalankan. Semoga Allah selalu membimbing kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin.
Demikianlah kultum singkat dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf karena jujur saja ini baru belajar tadi di atas sama Pak Kaji. Saya juga temanya dari Pak Kaji, bimbingan dari Pak Kaji. Terima kasih Pak Kaji. Mungkin hanya itu saja. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.